Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat 2 resep kue lebaran terfavorit. Untuk resep yang pertama ada kue kastengel. Simak resep dan cara buatnya. Untuk bahannya saya pakai margarin dan butter. Di sini saya campurkan jadi satu. Selanjutnya kedua bahan ini akan saya aduk terlebih dahulu agar lebih lembut dan tercampur rata. Nah, setelah seperti ini sudah cukup, bisa kita masukkan bahan lainnya dan akan saya tambahkan gula halus 20 gram dan kuning telur 2 butir. Kemudian ini akan saya aduk kembali hingga tercampur rata dan menjadi lebih lembut adonannya. Nah, setelah seperti ini adonannya sudah lembut, ini sudah cukup ya. Dan ini saya ganti dengan spatula agar lebih mudah mengaduknya. Selanjutnya akan saya tambahkan susu bubuk 25 gram. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah adonannya sudah seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan keju yang sudah saya parut tipis seperti ini dan sudah saya angin-anginkan agar kejunya lebih kering. Ketika kejunya sudah kering, nanti ketika di oven kejunya akan lebih cepat matang dan lebih renyah. Untuk bahan selanjutnya akan saya masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 400 gram. Dan ini akan saya saring terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk kembali agar adonannya tercampur rata dan mudah dibentuk. Karena sudah susah untuk mengaduknya dengan spatula, jadi saya ganti menggunakan tangan yang bersih. Bahan selanjutnya saya masukkan tepung maizena sebanyak 20 gram. Nah, ini tepung maizenanya saya masukkan terakhir karena tadi hampir terlupa. Selanjutnya setelah adonannya seperti ini sudah mudah dibentuk, ini sudah cukup ya. Sebelum dibentuk kita buat dulu pengolesnya dengan mencampurkan 2 butir kuning telur ditambah 1 sendok teh minyak goreng dan 1 tetes pewarna makanan. Dan ini saya pakai pewarna kuning tua. Selanjutnya bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah seperti ini bisa kita sisihkan. Untuk selanjutnya akan saya ambil setengah bagian terlebih dahulu dari adonan kastengelnya. Kemudian letakkan di wadah kerja dan ini akan saya pipihkan. Sebelum dipipihkan ini kita tutup dulu dengan plastik agar tidak lengket. Selanjutnya bisa kita pipihkan dengan rolling pin seperti ini sampai ketebalan yang diinginkan. Nah, setelah dipipihkan lebar seperti ini kita buka dulu plastiknya, kemudian rapikan bagian pinggir-pinggirnya. Dan setelah rapi bagian pinggirannya sekarang kita tutup kembali dan kita ratakan bagian atasnya. Nah, ini jika masih belum rapi bisa kita rapikan kembali sampai benar-benar bisa dipotong. Selanjutnya adonannya akan saya potong menggunakan ukuran kertas seperti ini agar nanti sama rata. Setelah dipotong-potong seperti ini, bisa langsung kita oles dengan olesan yang tadi kita buat. Dan setelah dioles seperti ini, sekarang bisa kita beri topping keju yang akan saya parut tipis seperti ini. Setelah diberi topping, selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya jangan diberi olesan apapun ya. Nah, ini hasilnya untuk satu resep jadi 4 loyang seperti ini dan ini siap untuk kita panggang. Akan saya panggang menggunakan oven tangring seperti ini yang 20 menit sebelumnya sudah saya panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini kue kastengelnya akan saya panggang dengan 3 loyang sekaligus. Dan setiap 20 menit sekali ini bisa kita tukar posisinya agar matangnya bisa merata. Dan untuk lama memanggangnya ini bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini dia kue kastengelnya yang sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Nah, ini dia kue kastengelnya yang sudah matang, hasilnya seperti ini dan kue kastengel ini matang merata sampai ke bagian dalam. Untuk rasa ini enak banget, kejunya sangat terasa dan gurih dan untuk teksturnya ini renyah dan ngeprul.
Dan kastengelnya bisa kita kemas menggunakan toples plastik ukuran 500 gram seperti ini, dan juga ukuran 350 gram seperti ini. Untuk resep yang kedua ada kue nastar glowing yang rasanya bikin nagih. Untuk resep dan cara buatnya, simak video ini sampai habis. Untuk bahannya saya menggunakan margarin dan juga butter. Dan kedua bahan ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu agar lebih lembut dan tercampur rata. Dan ini saya aduk menggunakan balon whisk ya. Dan setelah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan gula halus sebanyak 50 gram. Dan ini akan saya saring terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian ini akan saya aduk kembali hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan kuning telur 2 butir. Dan ini kita aduk kembali adonannya hingga lembut dan tercampur rata. Nah, setelah terlihat seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan susu bubuk. Dan ini akan saya saring terlebih dahulu. Selanjutnya ini akan saya masukkan juga tepung terigu protein sedang. Dan ini juga akan saya saring agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian ini akan saya aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Nah, setelah terlihat seperti ini, adonannya sudah tercampur rata dan bisa dibentuk, ini sudah cukup ya. Sebelum dibentuk, ini akan saya takar terlebih dahulu menggunakan sendok takar seperti ini ukuran 5 mili. Dan ini akan saya cetak dan padatkan seperti ini agar nanti hasilnya bisa sama rata. Jika ditimbang, untuk satu adonannya kira-kira seberat 7 gram. Nah, ini adonannya yang sudah ditakar hasilnya sebanyak ini. Sekarang bisa kita siapkan isiannya dan saya pakai selai nanas yang sudah saya bulatkan seperti ini. Dan untuk berat selai nanasnya per pieces seberat 3 gram. Untuk membentuknya, ambil satu adonan kulit, kemudian bisa kita pipihkan. Setelah dipipihkan seperti ini, kemudian bisa kita isi dengan selai nanasnya. Selanjutnya, tutup selai nanasnya dengan adonan kulit hingga tertutup rapat. Nah, setelah tertutup rapat seperti ini, sekarang kita bulatkan kembali hingga permukaannya menjadi halus dan padat. Setelah seperti ini, kita simpan di dalam loyang dan loyangnya tidak perlu dioles dengan margarin ya. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi hingga selesai. Nah, ini adonannya yang sudah dibulatkan dan sudah penuh satu loyang seperti ini. Sekarang bisa kita oven. Untuk memanggangnya saya menggunakan oven tangkring seperti ini yang sudah saya panaskan selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini nastarnya akan saya simpan di rak yang paling tengah seperti ini. Dan ini akan saya panggang sekitar 40-50 menitan. Tapi setiap 15 menit sekali ini bisa kita tukar posisi loyangnya ya agar matangnya bisa merata. Dan sambil menunggu nastarnya dipanggang, ini bisa kita bentuk kembali nastar selanjutnya. Nah, ini nastar loyang kedua siap kita oven. Sebelumnya akan saya pindahkan terlebih dahulu nastar loyang yang pertama ke bagian atas dan akan saya masukkan nastar loyang kedua di bagian bawah. Dan ini akan saya panggang sampai semua nastarnya matang. Nah, ini setelah 50 menit nastar loyang pertama sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Karena saya memasukkan ke ovennya bertahap, jadi ini juga matangnya bertahap ya. Nah, ini nastar loyang pertama sudah matang, sekarang bisa kita tunggu hingga dingin. Selanjutnya ini juga nastar loyang kedua dan ketiganya sudah matang. Sambil menunggu nastarnya dingin, saya siapkan bahan olesannya yaitu 2 butir kuning telur. Kemudian saya tambah dengan minyak goreng dan susu kental manis. Agar lebih pekat warnanya akan saya tambahkan dengan warna oranye 1 tetes. Selanjutnya semua bahan olesan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini setelah nastarnya dingin bisa langsung kita oles. Untuk nastarnya ini akan saya oles dengan 2 kali olesan dan olesan yang pertama ini akan saya oles dengan tipis.
Untuk mengoles nastarnya, gunakan kuas yang halus agar nanti permukaan nastarnya tidak rusak. Nah, ini hasilnya olesan yang pertama. Sekarang kita tunggu dulu hingga olesan yang pertamanya kering. Nah, ini olesan pertamanya yang sudah kering, ketika disentuh sudah tidak lengket. Sekarang bisa kita lanjutkan lagi untuk mengoles yang kedua. Nah, ini setelah selesai olesan kedua, sekarang siap untuk kita oven. Nah, ini akan saya simpan nastarnya di rak yang tengah dan akan saya panggang selama 10 menit menggunakan api kecil. Dan ini setelah 10 menit di oven, olesannya sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Kemudian bisa kita oven lagi untuk nastar loyang selanjutnya. Nah, ini hasil nastarnya. Untuk satu resep jadinya sebanyak ini. Setelah nastarnya dingin, ini akan saya masukkan ke dalam toples ukuran 500 gram seperti ini. Dan ini hasilnya. Untuk satu resep nastar ini menghasilkan satu toples ukuran 500 gram dan satu toples ukuran 600 ml. Nah, ini bisa dilihat hasil nastarnya ini cantik banget, kulitnya glowing dan matangnya sempurna. Untuk rasa tentu saja ini enak banget, empuk dan lumer di mulut. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.